Baik, terima kasih teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya akan share satu materi ya, dengan tema menangkap pesan kesejarahan dalam Al-Qur'an. Ini bagaimana kita berharap ya dalam materi ini mampu menangkap pesan-pesan Allah ya, kepada kita, kepada manusia yang itu dituangkan di dalam kitabullah, dalam kitab Al-Quran, yang mana itu adalah kalam Allah. Ya. Jadi bahasa pesan sayang, pesan cinta Allah untuk kita. Maka ungkapan pesan sayang, pesan cinta itu semestinya kita harus mampu menangkapnya. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ya, ayat ke-89 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab. Dalam hal ini adalah Al-Qur'an. Kami Allah turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Jadi, Allah turunkan kepada kita itu Al-Qur'an untuk apa? Untuk menjelaskan segala sesuatu. Berarti Al-Qur'an itu sebagai penjelas ya. Dalamnya ada ilmu yang nanti menjelaskan tentang segala sesuatu. Di situ ada petunjuk, tunjuk kebenaran. Di situ ada rahmat, ada kasih sayang Allah bagi orang-orang yang berserah diri, bagi orang-orang yang muslim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri kita memperhatikan apa-apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok dalam hal ini adalah akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa. Takwa, jalankan perintah, menjauhi larangan, serta memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Jadi kita diminta memperhatikan apa-apa yang telah kita perbuat, tapi itu yang punya dampak, punya kontribusi bagi hari esok, bagi akhirat. Maka di sini Allah memerintahkan kita untuk memiliki visi kehidupan jangka panjang, tidak hanya sesaat. Jadi berpikir jangka panjang untuk kesuksesan di dunia dan juga kesuksesan nanti di akhirat. Sekali lagi Allah perintahkan, bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi tidak ada hal yang sia-sia, tidak ada hal yang tidak terekod, ya, tidak ada hal yang tidak terekam oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nanti punya catatannya. Ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pesan-pesan dalam Al-Qur'an, dan itu terekam dalam perjalanan sejarah umat manusia. Di dalam perjalanan sejarah umat manusia ada yang kita sebut sebagai gerak kehidupan ya, atau gerak kehidupan manusia, yang pada prinsipnya itu memiliki inti yaitu menerima dan menjalankan fungsinya sebagai khalifah. Ya. Di peran dan fungsi kita, di samping kita beribadah, itu adalah juga menjalankan fungsi sebagai khalifah. Ini. Apa esensi dari penciptaan manusia dalam menjalankan khalifah itu? Tadi teman-teman sudah share ya, berkaitan dengan kerangka konsep
penciptaan manusia tadi, yaitu adalah dalam rangka menciptakan perubahan sejarah. Jadi kita diciptakan di muka bumi itu punya tanggung jawab untuk menciptakan perubahan. Ya, kita menciptakan sejarah. Dan ini Allah sudah tegaskan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 111. Sungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat ganjaran, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan sesuatu dan juga sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi ada pelajaran-pelajaran berharga dari umat-umat terdahulu yang itu terdokumentasikan di dalam Al-Quran. Dan pelajaran itu bisa mengena bagi orang-orang yang memiliki akal, bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Ya, teman-teman, penting bagi kita untuk kita belajar agar apa? Agar kita mampu menangkap pesan sejarah itu yang ada di dalam Al-Quran. Apa pesannya? Yaitu kita menciptakan sejarah. Di dunia ini kita akan membuat sejarah apa? Allah Subhanahu wa taala berikan perumpamaan. Ada dua. Kita mau buat sejarah seperti apa? Mau buat pohon sejarah yang seperti apa? Apakah kita mau buat kasajarotin toyibah atau kasajarotin kabisyah? Apakah kita mau buat sejarah kehidupan kita sebagai pohon kalimah toyibah, yaitu pohon sejarah yang sukses dengan akar pondasi yang kuat, batangnya menjulang, ranting dan dahannya itu rindang, serta memiliki buah yang bisa dinikmati sepanjang musim. Dan ini adalah tentu target kita, tujuan kita. Kita di dunia ini, kita akan menjadi seperti pohon kalimah thayyibah, yang akidah kita kuat, ya kan? Kemudian ibadah kita juga taat, dan kita juga menghasilkan kebaikan, kemanfaatan bagi orang lain. Jadi orang lain bisa merasakan dampak baik, akhlak kebaikan kita, sikap perilaku kita yang baik, itu bisa dirasakan oleh orang lain. Teman-teman kita, sahabat kita, tetangga, dan seterusnya. Dan jangan sampai kita menjadi pohon yang kasajarotin kobisyah, yang rapuh akarnya, yakinannya lemah, ya kan? Ibadahnya juga tidak kokoh, tidak taat, tidak istiqomah, dan akhirnya pohon itu mudah tumbang, mudah runtuh, mudah rubuh. Terkena angin sedikit saja itu mudah tumbang, kena hujan sedikit mudah tumbang. Nah itu, maka ini satu kata kunci dalam Al-Quran. Sebagai manusia, kita punya tanggung jawab untuk menciptakan sejarah dalam kehidupan kita. Sehingga teman-teman, mari ambil sisi pelajaran penting dari Al-Quran berkaitan dengan fungsi sejarah dan misi penciptaan kita sebagai manusia. Ada 4 fungsi sejarah dalam Al-Quran. Yang pertama, sebagai peneguh hati. Yang kedua, sebagai pengajaran. Al-Quran sebagai pengajaran. Yang ketiga, sebagai peringatan. Dan yang keempat, Al-Quran sebagai sumber kebenaran. Maka mari kita lihat satu persatu sejarah dalam Al-Quran itu sebagai peneguh hati itu yang seperti apa. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa Allah akan menjadikan mereka orang yang beriman dan beramal soleh itu sebagai penguasa di muka bumi. Jadi Allah sendiri berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan menjadi penguasa di muka bumi. Allah akan meneguhkan din yang diridhoinya. Allah akan meneguhkan agamanya dan mengganti rasa takut
dengan rasa aman. Jadi ini, tapi kata kuncinya, prasyaratnya teman-teman sekalian, agar kita nanti mampu menjadi khalifah yang kemudian mengelola alam ini dengan baik, kemudian dikokohkan agamanya, kemudian dimunculkan rasa keberanian dan keamanannya, maka kita mesti iman. Ya, mesti beriman, dan kemudian senantiasa beramal soleh. Allah sendiri sudah tekankan itu di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Bagaimana? Ya Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia Allah meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoi Allah untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka. Sudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku Allah dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku Allah. Dan barang siapa yang tetap kafir sudah janji itu, maka mereka itu orang-orang yang fasik. Jadi ini yang pertama tadi, ya. Jadi sejarah dalam Al-Quran itu sebagai peneguh hati, agar hati kita teguh, kuat. Yang kedua, sejarah dalam Al-Quran itu merupakan mau'idhah, adalah pengajaran. Pengajaran bagi kaum muslimin. Sekaligus peringatan bagi kita untuk senantiasa menjalani sunnah-sunnah Rasulullah. Sejarah juga mengajarkan bahwa kehidupan ini dimulai dari mana, ya kan? Bagaimana menjalani hidup yang sebenarnya, dan akan kemana perjalanan hidup ini berakhir. Jadi sejarah itu akan menerangi setiap langkah yang telah, langkah yang sedang, dan langkah yang akan dijalani. Maka penting kita mengkaji Al-Quran agar kita tahu bahwa kita itu dari mana asalnya, diciptakan dari tanah, untuk apa kita diciptakan, dan kemudian nanti kita akan kembali kepada Allah itu melalui tahap-tahapan yang seperti apa. Nah, itu Al-Quran menjadi pelajaran bagi kita, dan sejarah menceritakan itu semua. Bagaimana? Tadi dijelaskan dalam Al-Quran surat Yusuf yang sudah saya bacakan di depannya. Jadi terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Ya, itu ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, sejarah dalam Al-Quran itu sebagai peringatan. Jadi ini peringatan. Peringatan itu apa? Untuk kita ingat, kita ambil ibrohnya agar kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Peringatan kepada kita agar kita juga melakukan yang terbaik sebagaimana yang sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Dan perjalanan sejarah ini, sejarah kehidupan ini, tiada lain adalah ibadah. Tiada lain adalah ibadah dan pelaksanaan misi ilahiyah. Jadi ibadah, dan melaksanakan misi ilahiyah, misi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Sebagai jalan menghantarkan kita kepada tercapainya rahmat dan mardhatillah. Menghantarkan kita agar kita dicintai Allah, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berikan ridhonya kepada kita di dunia dan di akhirat. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka semuanya itu serba mudah. Yang terakhir, sejarah dalam Al-Quran itu sebagai landasan kebenaran. Seperti apa? Kalau teman-teman kaji, pelajari, maka ada kesinambungan utama di dalam sejarah. Dan itu terikot di dalam Al-Quran. Apa kesinambungan utama dalam sejarah itu, dalam Al-Quran itu adalah
berkaitan dengan misi tauhid. Sebagaimana kan lalu kita juga sudah sampaikan, yaitu misi tauhid, misi untuk mengajak umat manusia kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sejarah itu menjadi wujud dan curahan kasih sayang dan kecintaan Allah kepada kita semua. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kasih sayang dan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa diberikan kepada hambanya yang beriman, hambanya yang berhijrah, termasuk juga hambanya yang berjihad fi sabilillah. Dan itu disebut sebagai golongan yang mendapatkan nikmat Allah. Orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad itu adalah orang-orang yang beruntung. Ya teman-teman sekalian, ya kita berharap kita semua masuk dalam kategori ini. Beriman, teman-teman berhijrah dari kampung halaman, dari rumahnya masing-masing, menuju kepada tempat belajarnya. Dan sekarang, ketika kita berada di tempat pembelajaran kita, kita berjihad fisabilillah. Kita belajar dengan sungguh-sungguh, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nanti kasih sayang Allah dan nikmat Allah itu kemudian turun atas diri kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah selanjutnya sejarah dalam Al-Qur'an juga sebagai pedoman. Jadi karena itu kebenaran, maka di dalam Al-Qur'an sejarah itu bisa dijadikan sebagai pedoman. Pedoman yang seperti apa? Pedoman yang sudah dicontohkan orang-orang terdahulu. Bagaimana mereka menjalani aktivitas kehidupan. Maka kita bisa belajar sejarah Nabi Musa, sejarahnya Nabi Yunus, itu bagaimana Nabi Yunus itu kemudian ketika diberikan tugas untuk berdakwah kepada kaumnya, ada kondisi-kondisi yang sulit, kemudian beliau meninggalkan kaumnya, sampai kemudian beliau diberikan ujian, dimasukkan dalam ikan. Jadi ini kita bisa pelajari di dalam Al-Quran. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mestinya ketika kita di dunia ini ingin menciptakan sejarah, maka ciptakan sejarah yang dengan itu kita semakin mendekat kepada Allah. Bukan membuat sejarah, tapi sejarah yang menjauhkan kita dari Allah. Berarti apa? Sejarah kemaksiatan, sejarah kelam, ya, sejarah dosa, jangan. Tapi sejarah yang berisikan amal-amal kebaikan. Maka mari teman-teman kita tumbuhkan rasa cinta, mencintai Allah Subhanahu wa taala, termasuk mencintai kalamullah. Ya, mencintai apa-apa yang Allah firmankan, dalam hal ini adalah Al-Qur'an. Mari kita mencintai Rasulullah, dan kita juga mencintai akhlak Rasulullah, yaitu Al-Qur'an. Mari mencintai kehidupan dunia dan akhirat. Dan dengan demikian kita juga akan mencintai Al-Qur'an, karena Al-Qur'an memberikan panduan untuk itu. Maka ketika kita sudah terpatri dalam diri kita mencintai Al-Qur'an, maka insya Allah kita juga akan mencintai ilmu. Jika kita mencintai Al-Qur'an, maka kita juga mesti mencintai orang-orang yang mencintai dan dekat dengan Al-Qur'an. Inilah cara kita untuk menumbuhkan dan merawat cinta kita kepada Al-Qur'an. Mari sama-sama kita kembangkan 6T. Ya. Tilawah kita baca Al-Quran, dan tadabbur. Tadabbur kita kaji, artinya, maknanya kita baca, kemudian pelan-pelan tahfiz, kita jaga hafalannya, kemudian tafsir, membaca tafsir, atau kita menyimak ulasan-ulasan perihal ayat-ayat di dalam Al-Quran, itu dari para mufassir, para ahli. Sekaligus kita belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan terakhir, kita adalah tatbik, yaitu mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Insya Allah, dengan itu mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi sarana
untuk Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Allahumma arhamni bil Quran. Ya. Dan Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Dan jadikan Al-Quran itu sebagai pemimpin cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kita. Melalui Al-Quran Allah ingatkan atas apa-apa yang kita lupa darinya. Melalui Al-Quran Allah ajari apa-apa yang kita belum tahu darinya. Maka kita mohon agar berikan kemampuan untuk membaca sepanjang malam dan ujung siang. Dan jadikan Al-Quran sebagai pembela kita. Wahai Tuhan semesta alam. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, terakhir, dan teman-teman bisa mulai menuliskan di chat room masing-masing sekarang, mari kita mengkaji Al-Quran, kemudian mengkaji sejarah dari perjalanan umat-umat terdahulu yang ada di dalam Al-Quran itu. Kita cari, kita pelajari, kemudian kita betul-betul nanti bisa ambil hikmahnya. Di situ akan terlihat 3 hal. Yang pertama, kita mengkaji generasi yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat kepadanya. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada tergambarkan generasi-generasi yang Allah berikan nikmat. Ya, karena tadi beriman, beramal soleh, kemudian berjihad fisabilillah. Siapa mereka? Yaitu para siddiqin, para nabi, dan para syuhada, serta para sholihin. Itu para nabi jelas, orang-orang yang siddiq, yang lurus. Kemudian para syuhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan para sholihin, orang-orang soleh, orang-orang yang senantiasa beriman, kemudian belajar dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Ini menjadi generasi yang Allah beri. Nah, kita semestinya berada dalam posisi ini. Yang kedua, Al-Quran juga menggambarkan dalam sejarah umat-umat terdahulu itu ada kelompok yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memiliki ilmu, tetapi kehilangan amal. Jadi ilmunya banyak, mengkaji ilmu, tapi kemudian tidak diamalkan. Itu adalah orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik. Dan dalam Al-Quran juga digambarkan ada golongan umat yang kehilangan ilmu, meskipun itu beramal. Jadi amalnya banyak, tapi kehilangan ilmu, kehilangan hikmah, yaitu orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita sering baca dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan selanjutnya nanti bisa tulis di chat room untuk kita bisa kembangkan dalam diskusi di kesempatan selanjutnya.